Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, coba kalau kita lihat dunia, begitu indah, hijau, ranum, membuat kita ini tertipu dalam kehidupan dunia. Kita seringkali terbuai oleh kesenangan hidup di dunia. Saudaraku, melihat pemandangan indah, kita lupa kepada penciptanya. Diberikan kenikmatan, malah banyak berpaling daripada Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberikan kenikmatan itu. Maka dari itulah, kita sebagai seorang hamba Allah, tentunya kita harus berpikir, apa sih dunia itu? Bagaimana sih dunia? Kita hidup di dunia ini untuk apa? Nah, di sini tentunya sebagai seorang hamba Allah, sebagai manusia yang diciptakan Allah, kita harus banyak berpikir tentang hal itu. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan dunia dengan isinya, di mana manusia Allah menciptakannya untuk memakmurkan kehidupan dunia demi kemaslahatan yang ada di dalam kehidupan dunia. Namun Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan dalam Al-Quran tentang hakikat dunia. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul gurur. Tidaklah kehidupan dunia kecuali kesenangan yang menipu. Quran Surah Al-Hadid ayat 20. Iya, memang sangat menipu. Namun tentunya bagi seorang mukmin, ketika ia melihat dunia, ternyata kesenangan menipu. Dunia fana. Bahkan Al-Quran dan hadis tidak pernah memuji dunia. Tanpa pernah sekalipun dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala memuji dunia. Rasulullah SAW pun juga tak pernah memuji dunia. Allah berfirman dalam Al-Quran, memberikan pemisalan tentang kehidupan dunia. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ketahuilah, kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan senda gurau. Demikian pula perhiasan, berbangga-bangga dengan banyaknya harta, berlomba-lomba memperbanyak anak dan keturunan. Perumpamaannya seperti air hujan yang turun, lalu kemudian tanaman-tanaman itu membuat kabung para petani. Tapi kemudian tak lama tanaman itu menjadi kuning, lalu kemudian tanaman itu menjadi hancur. Quran Surah Al-Hadid ayat 20. Subhanallah, itulah dunia. Takkan lama fana. Kesenangan dalam kehidupan dunia tak lepas dari keletihan dan kelelahan. Untuk mendapatkan kesenangan dunia harus letih, banting tulang, berbagai macam kesedihan terkadang harus dirasakan ketika seseorang mengincar kehidupan dunia. Ketika seseorang telah mendapatkan apa yang ia inginkan, meraih dunia dan kesenangan, ternyata juga menimbulkan kegelisahan dan ketakutan. Takut kehilangan apa yang ia dapatkan, gelisah. Bagaimana ia akan menjaga harta yang begitu banyak melimpah ruah? Itulah dunia. Maka seorang mukmin sadar bahwa dunia memang bukan tempatnya dia beristirahat, bukan. Tapi tempat ia bercocok tanam. Karena ia tahu bahwa setelah ia hidup di dunia ini, ia akan menuju sebuah kehidupan yang lebih panjang. Maka dari itulah seorang mukmin ketika memandang dunia, dia melihat dunia. Kau sangat menipu dunia. Aku tidak ingin tertipu oleh dirimu. Dunia, kesenanganmu membuat aku lalai untuk berzikir kepada Allah. Teman-teman sekalian, maka seorang mukmin kemudian segera menginginkan yang lebih baik daripada dunia. Dipandang kehidupan akhirat, ternyata ia lihat kehidupan akhirat panjang sekali, tak pernah ada henti-hentinya. Kesenangan surga yang luar biasa, di mana penduduk surga diberikan oleh Allah kenikmatan yang tak ada henti-hentinya. Penduduk surga tak pernah sakit. Penduduk surga senantiasa nikmat dalam kesenangan. Penduduk surga tak pernah ada henti-hentinya diberikan kenikmatan. Mereka selalu muda dan tak pernah tua. Mereka selalu cantik dan tampan, dan bahkan selalu bertambah ketampanan dan kecantikannya. Apa yang mereka inginkan selalu diberikan. Ia kekal selama-lamanya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina la yarjuna liqa'ana waradu bil hayatid dunya
wa tama'annu biha. Sesungguhnya orang-orang yang tidak mengharapkan pertemuan dengan kami dan ridho dengan dunia dan merasa tentram dengan dunia. Quran Surah Yunus ayat 7. Seorang mukmin tak akan pernah berhenti untuk terus mencari akhirat. Dunia ia jadikan sebagai wasilah menuju kehidupan akhirat. Kalau dahulu Imam Ahmad pernah ditanya, sampai kapan kau akan terus-menerus bersungguh-sungguh beribadah wahai Imam Ahmad? Kata Imam Ahmad, sampai kakiku aku letakkan dalam tanah surga. Masya Allah. Oleh karena itu ya akhi, mari kita berlomba-lomba kepada kebaikan. Jadikan dunia sebagai wasilah untuk mendapatkan akhirat. Rasulullah SAW pernah bersabda, sebaik-baik harta adalah harta yang berada di tangan orang yang soleh. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Kenapa? Karena harta itu digunakan untuk apa? Untuk kebaikan, untuk ketakwaan kepada Allah. Sebaliknya ketika harta itu dimiliki oleh orang-orang yang tidak soleh, hanya merusak dalam kehidupan dunia, maka sadarilah, ketika pikirkan baik-baik tentang hakikat dunia, agar kita kemudian tidak tertipu dengan kehidupan dunia, agar kita tidak jadikan dunia sebagai jalan menuju kehidupan akhirat. Semoga kita termasuk orang-orang yang senantiasa tidak tertipu dengan kehidupan dunia.